Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai terminologi hadis Nabi. Yuk kita simak sama-sama. Terminologi hadis Nabi. Pengertian hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamak dari hadis adalah al-ahadits. Secara terminologis, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Nah, salah satunya ahli hadis atau ulama hadis memberikan definisi tentang hadis, yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan ihwalnya. Maksud dari kata ihwal di sini adalah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW seperti yang berkaitan tentang himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Lalu ahli usul juga mendefinisikan bahwasanya hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syariat. Selain istilah hadis, terdapat juga istilah sunnah, khobar, dan athar. Selanjutnya adalah pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dapat pula dikatakan dengan yang dijalani baik yang terpuji maupun tercela. Bisa juga diartikan dengan jalan yang lurus. Berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Jadi barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan kebaikan pula. Namun siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangi dosanya sedikit pun. Adapun sunnah menurut istilah, sebagaimana dalam mendefinisikan hadis di kalangan para ulama, terdapat juga perbedaan pendapat. Ada yang mengartikan sama dengan hadis, ada yang membedakannya. Bahkan ada juga yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan istilah hadis. Nah, jadi pengertian sunnah menurut ahli hadis yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Nah, jadi menurut pengertian ini, kata sunnah itu berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas, sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama hadis. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibanding kata sunnah menurut para ahli usul. Selanjutnya, pengertian khobar. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar, sedangkan secara istilah khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Selanjutnya, pengertian athar. Athar secara bahasa berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Athar juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Dari itu, sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi SAW dinamai doa ma'thur. Sedangkan menurut ahli hadis, athar adalah sama dengan khobar, hadis, dan sunnah. Karena itulah seorang muhaddits juga disebut sebagai seorang athari yang dinisbatkan kepada kata athar itu sendiri.
4 pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar sebagaimana yang dijelaskan di video sebelumnya. Menurut jumhur ulama, hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, atau athar. Begitu pula halnya sunnah dapat juga disebut dengan hadis, khobar, dan athar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatir. Begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, dan athar sahih. Selanjutnya, struktur hadis mukharrij, perawi, perawi pertama, perawi terakhir, sanad, dan matan. Pertama, mukharrij. Mukharrij adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis. Atau dengan kata lain, mukharrij adalah perawi terakhir sekaligus perawi yang berhasil menghimpun berbagai macam hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya adalah ulama yang menghimpun suatu hadis dalam karya-karya mereka. Nah, istilah mukharrij juga identik dengan istilah mukhrij. Kedua istilah tersebut terkait erat dengan kegiatan takhrij al-hadis. Kedua, perawi atau rawi hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Ketiga, perawi pertama adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis. Untuk perawi pertama ini, ada hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang memahami guru pertama mukhrij, ada yang memahami murid pertama sahibul matan, dalam hal ini sahabat kalau hadisnya marfu, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, dan tabi'in kalau hadisnya al-mauquf, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Namun pendapat pertama lah yang lebih masyhur. Keempat, yaitu perawi terakhir adalah lawan dari perawi pertama. Selanjutnya, sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran yang kita bersandar kepadanya. Dapat juga berarti yang dapat dipegangi, dipercayai, kaki bukit atau gunung juga disebut dengan sanad. Jamaknya dari sanad adalah asanid atau sanadats, sedangkan secara istilah adalah jalan menuju matan. Lalu ada sahibul matan. Sahibul matan adalah yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Bisa jadi Rasulullah yang disebut hadis marfu, atau sahabat yang disebut hadis mauquf, atau generasi sesudahnya yang disebut dengan hadis maqtu. Dan terakhir yaitu matan. Matan secara bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan. Sedangkan secara istilah matan adalah teks-teks hadis, baik yang bersumber kepada Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Contohnya dari sebuah hadis mengenai struktur hadis di atas adalah sebagai berikut. Akhrajal Bukhari, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamata bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi yang pertama, mukharrij hadis adalah Imam Bukhari, perawinya adalah Al-Humaydi, Sufyan, Yahya ibnu Sa'id, Muhammad ibnu Ibrahim Al-Taimi, Alqamah, ibnu Waqqas Al-Laitsi, dan Umar ibnu Khattab
Perawi pertama adalah Umar ibnu Khattab sekaligus sebagai sanad terakhir. Perawi terakhir adalah Al-Humaidi sekaligus sebagai sanad pertama. Sanad hadis adalah mata rantai perawi dari Humaidi, Sufyan, Yahya ibnu Sa'id al-Ansori, Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi, Alqamah ibnu al-Waqqas al-Laythi sampai kepada Umar ibnu Khattab. Lanjut, sahibul matan adalah Rasulullah SAW karena hadis di atas merupakan hadis marfu'. Matan hadis atau teks hadis adalah pernyataan Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari paparan tentang struktur hadis di atas dapat dipahami bahwa kajian dalam studi hadis pada hakikatnya terfokus kepada dua hal, yaitu kajian sanad hadis dan kajian matan hadis. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.